Di dunia saat ini, Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat dunia, kedua setelah Kristen. Tetapi kalau kita mau melihat data secara spesifik dan otentik saat ini, faktual dan aktual, maka Islam itu adalah yang paling banyak dianut oleh orang di seluruh dunia. Alasan yang utamanya itu adalah karena negara-negara yang diklaim atau yang secara tradisional menganut Kristen sudah kehilangan momentum keberagamaan mereka. Jadi negara-negara misalkan seperti Jerman, Prancis, Inggris, atau sebagian di Amerika, setengah dari penduduknya atau lebih dari itu sudah menyatakan diri sebagai ateis atau agnostik atau free thinker. Banyak sekali di antara negara-negara itu yang memang sudah tidak peduli lagi terhadap agama dan menganggap agama itu sekedar tradisi masa lalu yang hanya dijadikan sebagai objek hiburan saja. Nah, walaupun Islam menjadi agama yang mayoritas di dunia saat ini, tetapi Islam adalah salah satu agama yang paling banyak dirundung oleh masalah. Salah satu dalam hal ini adalah tentang kemiskinan yang menjangkiti para penganutnya. Kita tidak bisa membantah bahwa mayoritas orang-orang Islam di seluruh dunia hidup di negara yang miskin atau berkembang. Dan karena itu mereka juga mayoritas hidup di pendapatan menengah atau menengah ke bawah. Orang-orang Islam yang hidup di negara-negara kaya itu mendapatkan kekayaannya bukan karena kemampuan entrepreneur mereka, tetapi gara-gara sumber daya yang melimpah di negara yang dimaksud. Misalkan kita sebut minyak bumi atau gas alam. Nah, jadi seandainya resources itu sudah hilang, sudah habis, maka mungkin kita akan mempertanyakan kesejahteraan orang-orang Islam di negara-negara yang dimaksud itu. Di dalam negeri pun sama. Indonesia katanya dikatakan sebagai negara dengan muslim terbesar di seluruh dunia, tetapi kekuatan ekonominya biasanya bergantung pada orang-orang non-muslim. Nah, tentu saja dengan demikian banyak sekali orang-orang yang akan mengajukan premis, gak semua muslim kayak gitu. Atau ada yang mengatakan bahwa iya jangan kaitkan antara ekonomi dengan Islam dan sebagainya. Tetapi faktanya adalah kalau di seluruh dunia fenomenanya seperti itu, dan di dalam negeri pun fenomenanya seperti itu, maka ini bukan sesuatu yang kebetulan. Saya akan mengajukan pendapat bahwa ini terkait memang penyakit muslim yang sudah diidap sejak abad pertengahan. Jadi, mari kita sama-sama buka mata, buka hati, kita temukan solusinya. Semoga ini menjadi salah satu wacana yang baik untuk menemukan konstruksi di kemudian hari. Yuk kita bahas. Pendiri agama Islam yaitu Nabi Muhammad adalah pendiri agama paling kaya yang pernah dikenal dunia. Walaupun Nabi Muhammad hidup sederhana, bahkan seringkali kelaparan, beliau memiliki seluruh akses untuk mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa karena beliau adalah seorang penguasa dan seorang pemimpin dari sebuah imperium yang sangat besar di kala itu. Seandainya pun Nabi Muhammad tidak menjadi penguasa, Nabi Muhammad pun sangat berpotensi untuk menjadi orang paling kaya di kotanya karena beliau memang memiliki kemampuan dagang yang luar biasa dan memiliki reputasi yang sangat baik di antara para pedagang di Timur Tengah. Demikian pun dengan sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad. Orang-orang Sunni biasanya menyebutkan bahwa dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya adalah orang yang luar biasa kaya. Dan bukan sebuah kebetulan juga bahwa di dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang itu adalah ayat tentang ekonomi. Lalu seiring berjalannya waktu, orang-orang Islam juga terbukti selalu mendapatkan kunci kekayaan karena memang doktrin-doktrin awal dalam agama Islam, syariah Islam itu meniscayakan seseorang untuk menjadi sangat kaya raya. Maka kita bisa mengenal misalkan di antara ulama-ulama orang-orang Islam, sebut siapapun, maka kita akan mendapati dia adalah seorang yang sangat kaya raya. Misalkan kita sebut di antara imam mazhab yang 4 saja, itu hanya Imam Ahmad bin Hambal yang tidak kaya, dan itu pun karena beliau ngotot untuk tidak mau menjadi kaya. Imam-imam mazhab yang lain, katakanlah misalkan Abu Hanifah, itu sedemikian kaya sampai kota Baghdad yang kita kenal di zaman kejayaan Islam itu pondasi-pondasinya ditraktir oleh Imam Abu Hanifah. Jadi luar biasa kaya beliau, sedangkan dinding-dindingnya ya dibiarkan saja kan nanti ada wall titan. Nah, walaupun Abu Hanifah sudah mendermakan kekayaannya sedemikian banyak dan walaupun sudah mendermakan banyak sekali untuk fakir miskin, tetapi saat beliau meninggal, di
di kasnya, di berangkasnya ditemukan sekitar 11 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Betapa besar kekayaannya, dan itu adalah uang di luar aset. Asetnya seperti toko dan pabrik tekstil dan lain-lain itu tetap memonopoli perdagangan tekstil di Timur Tengah. Jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, yang terpandang di dunia Islam, lihat geografinya dan bagaimana kekayaannya. Imam Al-Ghazali misalkan, atau Imam Ibnu Taimiyah, atau Ibnu Jarir At-Tabari, atau Imam Bukhari, atau siapapun itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki akses terhadap kekayaan. Bahkan banyak di antara mereka yang membuka pengajian, dan mereka lah yang membayar murid-muridnya. Jadi kalau saat ini misalkan ustadz-ustadz itu dibayar sama murid-murid yang mengaji padanya, maka dalam tradisi Islam, ulama-ulama itulah yang membayar murid-muridnya. Nah, tradisi seperti ini masih berkembang, misalkan waktu disebarkan di Indonesia. Baik, tentu saja ingat misalkan tradisi pesantren. Di zaman pertengahan, tradisi pesantren di Indonesia itu, seorang kiai punya harta kekayaan yang sangat banyak, biasanya tanah yang luas, sawah, dan aset-aset ekonomi yang lainnya. Kemudian ketika murid-muridnya berdatangan untuk belajar di sana, murid-muridnya itu sama sekali tidak membayar, tetapi diberdayakan untuk mengelola aset-aset milik kiai itu. Begitu. Jadi gratis sama sekali, bahkan dibayar. Makanya ketika nanti muncul PKI misalkan di Indonesia, PKI itu benar-benar memusuhi para kiai, karena kiai-kiai itu dianggap sebagai orang-orang feodal, dianggap sebagai 7 setan desa, dianggap sebagai orang yang memiliki aset kekayaan tetapi kemudian mengeksploitasi orang lain. Sesungguhnya bukan begitu, karena memang kenyataannya kiai-kiai itulah yang sangat kaya raya, kemudian membayar murid-muridnya untuk mengelola aset-aset yang dia miliki. Pesantren, pondok pesantren itu dulu begitu cara kerjanya. Nah, sekarang kalau orang-orang Islam di masa lampau itu kaya, secara historis orang-orang Islam itu kaya, dan dilihat dari doktrin-doktrin Islam juga menunjukkan adanya keniscayaan untuk memaksakan kekayaan, maka kenapa orang-orang Islam zaman sekarang itu miskin-miskin? Nah, saya menemukan di sini ada 3 masalah utama, atau ada 3 penyakit utama. Yang pertama itu adalah orang-orang Islam zaman sekarang itu memiliki hobi untuk menjadikan agama sebagai tameng atas kesalahan dan kelemahannya, atau atas kekalahannya.